Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Gusti Ayu Sri Sugiantari dengan NIM 859060421 dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Terbuka Denpasar. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pertama dari pendidikan agama Hindu. Yang pertama yaitu ciri utama zaman Brahmana. Pada zaman Brahmana, kaum Brahmana ataupun pendeta memiliki peran yang sangat dominan. Ciri utama pada zaman Brahmana yaitu berkembangnya ritual keagamaan yang sangat kompleks yang disebut dengan upacara yajna, di mana Brahmana maupun pendeta dipercaya untuk memimpin upacara tersebut sebagai jalan menuju keselamatan. Kitab yang berkembang saat ini yaitu Kitab Brahmana yang berisi tentang tata cara upacara keagamaan. Menurut buku Pendidikan Agama Hindu MKWU 4105, kehidupan pada zaman Brahmana ini tergolong menjadi 4 yang disebut dengan catur asrama, di mana diantaranya yaitu yang pertama Brahmacari, yang kedua Grihastha, yang ketiga Vanaprastha, dan yang keempat Samyasin. Keempat istilah inilah sebagai penuntun umat Hindu untuk mencapai kesempurnaan di dunia maupun di akhirat. Yang kedua yaitu karakter ajaran zaman Upanishad. Zaman Upanishad muncul sebagai kelanjutan sekaligus reaksi terhadap zaman Brahmana. Jika pada zaman sebelumnya menekankan pada ritual, pada zaman ini menekankan tentang filosofis yang mendalam. Fokus utamanya yaitu tentang makna hidup, hubungan antara Atman atau jiwa dan Brahman atau Tuhan, serta pengetahuan spiritual sebagai jalan menuju moksa atau kebebasan. Kitab Upanishad berisi tentang pemikiran-pemikiran filsafat yang lebih menekankan pada perenungan dibandingkan ritual. Menurut buku Pendidikan Agama Hindu MKWU 4105, perkembangan agama Hindu pada zaman ini dimulai dari daratan tinggi lembah Sungai Yamuna yang terus meluas hingga lembah Sungai Gangga, yang dimana penduduknya pada saat itu bermata pencaharian sebagai pedagang. Kehidupan pada zaman ini lebih menekankan pada filosofis atau jenana dibandingkan ritual. Yang ketiga yaitu perbedaan pendekatan ritualistik dan filosofis. Zaman Brahmana atau ritualistik yaitu menekankan pada tindakan nyata berupa upacara-upacara keagamaan dengan pendeta sebagai pemimpin upacaranya. Sedangkan pada zaman Upanishad atau filosofis menekankan pada kesadaran diri, pemahaman batin, dan pencarian kebenaran di dalam diri. Perbedaan utamanya terletak pada fokus yaitu Brahmana, praktik di luar atau ritual, dan Upanishad, praktik dari dalam diri atau pemahaman dari dalam atau filosofis. Yang keempat yaitu relevansi dalam praktik keagamaan modern. Kedua hal tersebut masih sangat relevan dalam keagamaan modern. Ritual sangat penting untuk menjaga tradisi, identitas, dan kebersamaan umat, dan filosofis membantu umat memahami makna dalam ajaran, sehingga tidak hanya sekedar menjalankan ritual tanpa penghayatan. Kesimpulannya yaitu, zaman Brahmana dan Upanishad merupakan perkembangan cara pikir manusia dalam beragama. Keseimbangan antara ritual dan pemahaman batin menjadi kunci agar praktik keagamaan tetap bermakna dalam kehidupan sehari-hari. Intinya, ritual tanpa pemahaman sama dengan kosong, dan pemahaman tanpa praktik bisa tidak terwujudkan. Sehingga keseimbangan antara keduanya sangat penting dalam kehidupan keagamaan modern. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Om Santi 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 Om.